Selamat datang kembali di channel Belajar R bersama Coach Ivan. Sesi ke-6. Kita masih lanjut tentang 3 objek utama di R, yaitu numerik, karakter, dan logical. Oke, nah yang penting dicatat, ketiga objek ini ya bisa kita pandang sebagai atom di dunia R. Nah, yang pernah belajar kimia, ngerti dong yang namanya atom? Sifatnya apa? Tidak bisa dibagi atau disederhanakan lagi. Oke, jadi sama. Ketiga objek ini di R itu udah paling sederhana. Mereka nggak bisa disederhanakan lagi. Well, nggak terlalu tepat untuk yang objek karakter kalau objek karakternya terdiri dari lebih dari satu huruf atau simbol ya. Jadi dia harus satu simbol baru itu dia atom. Oke. Oke. Jadi dalam sesi ini kita lebih fokus untuk bicara tentang objek logical ya. Tapi pengetahuan tentang objek karakter dan numeriknya bakal kepake di sesi ini. Oke, ke monitor. Ya. Oke, jadi objek logical ada dua, true or false saja. Sederhana sekali kan? Ya. Nah, itu kalau di R kita cek kelasnya ya. Itu R akan mengenalnya sebagai objek logical. Oke. Nah, sebenarnya kapan sih kepake objek logical ini? Nah, itu objek logical ini sebenarnya kita peroleh saat mengkomparasi atau membandingkan dua objek di R. Nah, objek yang kita udah banyak pelajari adalah bilangan dan karakter. Nah, perbandingan antara dua bilangan ya, objek numerik itu berbeda dengan perbandingan dua objek karakter ya. Nah, bedanya gimana? Nah, kalau kita berhadapan dengan objek numerik, perbandingannya itu disebut dengan ya perbandingan kardinalitas atau kuantitas ya. Jadi kayak 3 permen sama 2 permen mana yang lebih banyak. Nah, itu ya. Atau 1,5 liter dengan 1 liter air mana yang lebih banyak. Oke. Nah, itu kuantitas ya. Oke, jadi itu perbandingan untuk dua objek numerik. Jadi istilah yang sering kita dengar lebih banyak mana atau lebih besar mana ya. Oke. Atau lebih kecil yang mana. Oke. Kalau objek karakter, perbandingannya nanti kita sebut dengan perbandingan secara leksikal ya. Nah, ini kayak kamus. Jadi kita tahu kalau kata yang dimulai dengan huruf A itu di kamus muncul duluan daripada kata yang dimulai dengan huruf B, C, dan seterusnya ya. Nah, itu jadi perbandingan secara kamus. Oke. Nah, ini walaupun secara pengertiannya berbeda, tapi operator yang kita gunakan untuk melakukan perbandingan ya untuk baik objek numerik maupun karakter itu operatornya sama. Ini ada 6 operator di sini ya. Jadi ada sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari ya, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Oke, jadi 6 operator yang digunakan untuk melakukan perbandingan ya atau komparasi. Nah, yang perlu dicatat itu ini membandingkan dua objek itu yang sama di sini pakai tanda sama dengannya 2 kali ya, jangan 1 kali. Kalau pakai tanda sama dengannya 1 kali itu nanti dipakainya kalau kita belajar variabel ya. Tapi kalau di sini membandingkan dua objek pakai tanda sama dengannya 2 kali. Oke, nah ini contoh-contoh untuk yang komparasi dua objek numerik ya. Nah, hasil-hasilnya ya, jadi 3 dibilang ini kita buat ini tiap baris di sini itu kita sebutnya sebagai pernyataan matematika ya. Jadi
pernyataannya benar atau enggak secara matematik tuh. Jadi ya kalau kita uh, ya hasil dari pernyataan ini, maksudnya ya kemungkinannya kan benar atau salah kan, itu aja kan. Jadi di matematik itu very exact, kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Oke. Nah ini ya kalian bisa tebak untuk kebanyakan di sini ya. Jadi ya harusnya bisa benar semua. Oke. Oke, jadi kalau yang pertama kira-kira benar, salah kan ya. Nanti keluar nanti false harusnya. Oke, 5 sama dengan 5,0. Secara matematik harusnya sama kan. Jadi true yang kedua. Oke, yang ketiga 100 sama 10. Nah, ini hati-hati, 10 bintang 2 20. 100 tidak sama dengan 20. Benar atau salah? Benar ya. Dan begitu seterusnya. Jadi ini nanti kalau kita blok Ctrl R, hasilnya adalah true or false. Jadi benar atau salah pernyataan matematisnya. Oke. Ya, jadi ini makanya butuh pengetahuan matematika belajar R. Oke. Kalau perbandingan secara leksikal, nah ini saya kasih beberapa objek di beberapa objek karakter ya. Nah, ingat angka juga bisa menjadi karakter ya. Nah, ini kalau urutan kamus itu muncul yang mana duluan? Apakah huruf A? Ya kalau ini huruf A kecil dengan Z kecil, kita pasti tahu huruf A kecil muncul duluan kan dibandingkan Z kecil. Oke, tapi kalau yang udah Z kecil sama Z besar, nah ini harus ada tanda petiknya, tanda kutipnya. Oke. Nah, ini muncul yang mana duluan? Nah, itu mungkin kita bingung. Apalagi kalau muncul angka ya, mana yang duluan, angka duluan atau huruf duluan. Nah, itu mungkin kadang-kadang lupa atau nggak familiar kan ya, nggak terbiasa. Oke, jadi itu bisa kita cek dengan R. Jadi R itu maunya apa, yang mana duluan muncul, angka atau huruf dulu. Oke, itu nanti ketahuan, nanti ada contohnya kayak gini. Nah, ini satu contoh, muncul duluan mana, huruf A atau 1. Nah, ini kalau tanda sama dengan artinya mereka muncul di posisi yang sama ya. Kalau tanda kurang dari artinya yang di kiri muncul lebih dulu daripada yang di kanan ya. Yang kurang dari ya muncul ini muncul belakangan daripada yang di sebelah kanannya. Oke. Kalau kurang dari sama dengan ya muncul duluan atau barengan dengan yang sebelah kanannya. Oke, dan seterusnya ya, ini tidak sama, tidak barengan munculnya. Oke. Nah, kita bisa tebak ya, sebagai contoh yang ini kira-kira benar atau salah. 1 dengan 1.0 ya. Ingat secara numerik ya harusnya sama kan. Jadi kalau secara numerik pernyataan ini salah. Nah, tapi kalau secara karakter gimana? Ya, yang mana duluan muncul, 1 atau 1.0. Nah, gitu kita bingung, ada titik di sini muncul duluan atau 1 aja. Ya mungkin ujung-ujungnya kita sering pakai intuisi aja. Kira-kira yang pendek yang muncul lebih dulu. Ya nanti kita lihat. Oh, tapi ini kita spesifik menanyakan sama dengan atau tidak sama dengan ya. Mungkin ya lebih menarik juga untuk mengecek lebih muncul duluan atau enggak ya. Oke, jadi pernyataan terakhir ini nanti bener enggak nih, kan itu penasaran kita. Nah, ini kalau aku kurang dari kamu, itu artinya aku lebih dulu dari kamu, benar apa enggak? Nah, ini kalau ini kita lihat huruf A awalnya, ini huruf K, ya harusnya benar ya untuk pernyataan yang ini ya. Oke, jadi untuk ini kita bisa blok saja dan kita lihat hasilnya. Oke. Nah, yang pernyataan terakhir benar ya. Jadi saat yang lebih pendek muncul lebih duluan daripada yang lebih panjang. Itu tebak-tebak saja ya. Ini salah karena ya yang harusnya benar yang
atasnya. Oke, ini juga yang lebih pendek harusnya lebih duluan. Kalau di sini dia bilang lebih belakangan, jadi salah pernyataannya. Nah, yang penting diingat itu adalah bahwa ini ya. Oke, secara numerik maupun secara leksikal ini pernyataannya bakal benar ya. Ya, lebih dari 5 lebih dari 1 secara numerik benar kan. Nah, 5 lebih dari 1 secara karakter juga benar ya, tapi hati-hati. Oke. Nah, yang ini 5 lebih dari 10 secara numerik benar atau salah? Harusnya salah kan kalau secara numerik ya. 10 harusnya lebih dari 5 kan. Oke. Nah, jadi tapi secara karakter ya, secara leksikal 5 muncul duluan dari 10 ya. Jadi uh, 5 lebih belakangan ya munculnya. Jadi 10 muncul lebih dulu daripada angka 5. Jadi benar pernyataannya ya. Oke, jadi hati-hati, ada perbedaan di sini ya, secara numerik atau secara karakter hasilnya bisa beda. Oke, yang lain saya kira bisa difahami. Oke, di sini yang akan saya highlight, hati-hati ya. Kita di R bisa melakukan perbandingan objek karakter dengan objek numerik. Itu bisa dilakukan karena R akan secara otomatis mengubah objek bilangan, objek numerik menjadi objek karakter ya. Jadi ini akan diubah ya, langsung dikasih tanda petik di antara satu ini. Jadi dia hasilnya bakal true yang pertama ini. Sedangkan yang kedua ini, nah ini diubah jadi 12,5 tanda petik ya. Ya, satu muncul lebih dulu daripada 2 harusnya jadi false ya, karena ini muncul 2 dulu. Oke. Jadi Ctrl R. Oke. Oke, itu yang tadi saya jelaskan hasilnya. Oke. Oke, sekarang berbicara mengenai fungsi terkait objek logika ya, fungsi. Jadi ingat, fungsi adalah alat untuk mengolah objek logika. Nah, ada tiga logika fungsi untuk objek logika ya. Jadi ada and, or, dan not ya. Jadi ini mungkin, nah ini yang saya bilang agak membingungkan ya. Dulu saya pas SMA juga belajar misalnya pernyataan ayam berkaki 1 dan anjing berkaki 4. Nah, itu pernyataan yang salah. Tapi kalau jadi ayam berkaki 1 atau anjing berkaki 4 menjadi pernyataan yang benar. Atau nah, itu ada penggunaan operator logika. Itu saya bingung pernyataan secara keseluruhannya dihitung benar atau salah. Nah, itu pelajaran yang kalau di tingkat SMA pas zaman saya udah diajarkan. Ya, harusnya sekarang masih juga diajarkan. Oke. Nah, jadi untuk ini objek and, or ini yang pertama dan kedua, ini dia menggabungkan dua objek logika. Oke. Jadi ada 4 kemungkinan masing-masing. Jadi true and true, true or false, false true, false false. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya apa. Dan ini ya konsisten dengan apa yang kita pelajarin di matematika logika. Oke. Jadi di matematika logika suatu pernyataan akan bernilai benar dengan menggunakan penghubung and ya, dan itu kalau kedua pernyataan ya benar. Jadi yang kiri maupun yang kanan benar. Kalau salah satu udah salah, semua nilainya salah. Oke. Sedangkan kalau yang or gimana? Yang or ini. Oke. Kalau or ini, jadi dia bernilai salah hanya kalau kedua pernyataannya, yang kiri dan yang kanan, itu salah. Kalau salah satunya benar,
itu pernyataannya masih kita anggap benar, ya. Oke, jadi itu. Nah, untuk lebih jelas mungkin saya kasih lihat slide ini, ya. Oke, jadi ini penggunaan hasil dari nilai operator AND dan OR ini ya kayak yang kita hadapin sehari-hari, ya. Jadi misalnya kalau ini, jadi dan ini apa ya, ya masalah sehari-hari kita kan, maksudnya jadi ada air, ada sabun. Nah, ini apa pernyataan yang benar atau enggak? Kalau benar, ini benar, dan ini benar, ya, kedua-duanya benar, maka kita bisa mandi. Tapi kalau salah satunya salah, ya, tidak benar, jadi ada yang tidak ada air atau tidak ada sabun, maka kita nggak bisa mandi toh, ya. Ya mungkin mandi bebek ya, biur. Oke, ya kalau mandi beneran harus ada sabun dan air. Oke, jadi ya ini untuk mengingat operator AND, ya, nilai hasilnya itu apa. Oke, nah kalau operator OR, nah ini kasusnya untuk menulis, ya. Kalau ada pena atau ada pensil, ya, cukup salah satunya benar maka hasilnya akan benar, ya. Jadi true or true, salah satu ada pena atau ada pensil, salah satunya benar, maka kita bisa menulis di kertas, ya. Salah satunya benar, ini salah satunya benar, yang ini juga salah satunya benar. Oke, sedangkan yang terakhir dua-duanya salah, berarti ya kita nggak bisa menulis di kertas toh. Oke, jadi nah ini di sini juga sebenarnya menggambarkan kegunaan dari operator AND dengan OR. Jadi ini nanti operator AND dengan OR ini biasanya kita pakai untuk ini untuk mengeksekusi lebih dari satu perintah di R. Jadi untuk pengambilan keputusan, ya. Jadi apakah hal berikutnya bisa dilakukan? Nah, itu dia ngecek dulu kondisinya udah terpenuhi belum. Nah, kondisinya mungkin kan kondisinya bisa lebih dari satu kondisi. Kondisi pertama, dua, ketiga, dan seterusnya, ya. Nanti penghubungnya adalah operator OR dan AND ini. Oke, itu kegunaan dari operator AND dengan OR. Oke. Nah, tapi ada juga satu lagi operator yang ketiga. Oke. Oke, jadi ada operator yang ketiga, ya. Not, pakai tanda seru. Oke. Jadi kalau not, jadi kita bacanya ini not true. Ya kalau not true hasilnya harusnya false kan. Kalau not false ya harusnya true. Simple kan? Ya. Oke. Nah, ini nanti ya kepake biasanya ya. Jadi objek logika ini itu tadi saya udah jelaskan, ya. Jadi untuk pengambilan keputusan atau perintah berikutnya dilakukan apa enggak, nah itu pakai objek logika. Kegunaan lainnya juga adalah untuk ini kayak untuk menyeleksi kalau kita punya lebih dari satu objek, misalnya bilangan 1, 2, 3 sampai 10. Nah, kita mau ambil yang lebih dari 5 saja, misalnya 6, 7, 8, 9, 10, seperti itu. Nah, itu nanti kita perlu objek logika ini sebenarnya, ya. Oke, itu kegunaannya. Jadi untuk eksekusi perintah, ya, mengambil keputusan untuk mengeksekusi perintah dan untuk menyeleksi objek. Oke. Nah, ini bentuk eksplisitnya aja. Jadi ya untuk menggambarkan bahwa operator adalah suatu fungsi, ya. Jadi kayak prinsipal dari John Chambers bahwa semua yang ada di R adalah fungsi, ya, pemanggilan fungsi. Jadi operator sama dengan tambah kali kurang bagi itu dia operator yang menerima dua input. Oke. Kalau untuk yang AND dengan OR. Tapi kalau untuk yang not,
Ya, tanda seru itu dia cuma menerima satu input saja, satu objek. Ya, satu objek logika. Oke. Oke, yang ke ini, nah ini jadi pernyataan uh, yang saya bilang tadi. Jadi kalau 5 lebih dari 3 dan 0 sama dengan 3, ini pernyataan keseluruhannya bernilai benar atau salah. Nah, itu tinggal dicek. 5 dari 3 benar. Benar. 0 sama dengan 3 salah. Nah, ada N. Jadi benar dan salah hasilnya salah ya. Kalau pakai N ya cuma benar kalau dua-duanya benar ya. Oke, kalau pakai OR salah satunya saja benar atau salah. Oke, jadi ini hasilnya yang pertama tadi salah, yang kedua hasilnya ya ini untuk menunjukkan yang kedua ini pentingnya tanda kurung ya, supaya kita dalam program lebih rapi, orang baca ngerti secara cepat, dapat mengerti mana dulu yang lebih duluan dieksekusi ya. Itu pentingnya tanda kurung dalam mengkode mengkode DR dan ya mengkode apapun ya, pemrograman apapun. Oke, itu sangat penting. Jadi kita cepat tahu, langsung orang lihat cepat tahu mana yang dieksekusi lebih dulu. Oke, nah yang ketiga, aku lebih dari kamu. Ini maksudnya muncul belakangan dari kamu, atau kamu muncul belakangan lebih muncul belakangan dari dia. Oke, ini salah ya. Aku kan harusnya muncul lebih dulu, lebih kecil kan. Kamu lebih dari dia, benar? Nah, ini benar ya. Jadi harusnya penghubungnya di atau. Jadi salah dan benar hasilnya benar ya. Oke, kita cek. Jadi salah dan benar. Oke, salah benar. Oke, ini yang terakhir, catatan untuk mengenai operator ini. Jadi ini tadi sudah saya tegaskan, penggunaan tanda kurung penting ya. Ini yang terakhir aja. Jadi hati-hati bahwa kalau kita menggunakan objek numerik ya, operator-operator ini akan secara otomatis mengubah kelas objek numerik tersebut menjadi objek logical. Oke, jadi harus hati-hati. Ini R akan memberikan hasil semuanya. Oke, jadi bukan 0 benar atau salah secara tebak-tebakannya. Ya, kalau yang udah belajar logika mungkin udah pernah dengar kalau false itu biasanya kita lambangkan dengan angka 0 ya. Jadi not false. Jadi ini harusnya nilainya true. Sorry. Oke, jadi true hasilnya. Sedangkan yang lain itu ya di R ini semua angka selain 0 itu sebenarnya akan dianggap true ya. Tapi jadi hasilnya apa ini? Not true. Semua ini not true. Jadi false. Oops. Oke, jadi karena angka yang lebih dari 0 itu dikonversi menjadi true, tapi ada depannya ada not, jadi hasilnya false. Oke, nah ini yang berikutnya true, ini ya true, tapi ini satu lebih dari 2 pernyataan matematika yang kita evaluasi benar atau salah, salah ya. Jadi true and false, harusnya hasilnya false. Dan ini, nah ini yang ya harusnya pakai tanda kurung ya. Tapi kalau secara tebak-tebakan mana duluan dikerjakan? Secara tebak-tebakan ini false atau true? Kalau kita duluan ini false or true, hasilnya true and true, hasilnya true ya. Kalau kita kerjakan ini dulu, true, false or true, ya gimana pun yang duluan dikerjain hasilnya true ya.
Oke, dalam kasus ini. Oke, jadi hasilnya true. Oke, jadi itu gambaran mengenai objek logical, dan kegunaannya nanti akan sekali lagi untuk seleksi objek kalau udah berhadapan dengan objek, lebih dari satu objek, dan kemudian untuk pengambilan keputusan apakah perintah R berikutnya akan perintah yang kita buat akan dikerjakan oleh R apa enggak, ya, untuk pengambilan keputusan. Oke, itu saja untuk objek logical. Terima kasih atas perhatiannya.